Halo teman-teman, kembali lagi di studio Kecewa KM 1 Banyumas. Kali ini kita bersama Mbak Yuni. Kemarin kita pernah membahas tentang perkembangan anak, tapi kali ini tidak ya. Kali ini kita akan membahas anak muda saja. Tentang calon pengantin. Catin. Iya, catin Mbak Yuni, calon pengantin. Mbak Yuni ini adalah penyuluh KB dan kita juga ada program TPK, tim pendamping keluarga yang juga mendampingi para catin. Yang saya mau tanyakan Mbak Yuni, karena saya nggak pernah mendampingi catin, perlukah catin didampingi Mbak Yuni? Idealnya perlu, Mbak. Buat apa tuh? Mereka kan udah besar. Iya gini, karena banyak di masyarakat itu ketika menikah itu yang fokus persiapannya itu adalah hajatannya, Betul. resepsi gitu, Prewedding, make upnya, dekor, make up, muanya pakai siapa, Baju. bajunya apa, pakai adat apa, yang diundang berapa, makanannya enak apa enggak, cateringnya mana, undangannya bentuknya, warnanya, temanya dan sebagainya. fotografernya Mbak Yuni. Betul. Penting itu. Iya, itu penting memang. Cuma ternyata setelah masuk ke kehidupan pernikahan kan itu udah nggak penting lagi. Itu hanya jadi sebuah dokumen, foto, video gitu. Udah kan selesai Udah sampai selesai. di situ. Ya mungkin itu ada memorinya memang ya. Cuma yang lebih kadang lupa itu yang dipersiapkan itu ya salah satunya mentalnya, fisiknya. Fisik itu juga harus prima, Fisik, maksudnya harus dia siapkan nantinya berkeluarga kan pengen menghasilkan keturunan, dia mempersiapkan generasi yang lebih bagus, maksudnya lebih berkualitas. Itu mengapa? Karena Indonesia ini ternyata salah satu negara yang angka stuntingnya tinggi. Nah, untuk mengurangi atau mencegah itu terjadi atau ada tambah terus, salah satunya dengan catin ini. Dipersiapkan dari awal sebelum dia mulai hamil, dipersiapkan mulai fisiknya. Misalnya kalau di kita standar di TPK itu catin itu harus sudah periksa ke Vaskes atau puskesmas. Periksa apa aja tuh? Periksa 1 HB. HB diperiksa. Terus berat badannya. Nggak boleh overweight atau terlalu kurus. Nggak boleh. Oh itu kalau terlalu kurus, terlalu besarnya dari tinggi badan juga ya? Iya, tinggi badan, berat badan. Oke. Ideal. Terus iya betul, BMI-nya harus dihitung. Terus juga lingkar lengannya. Pasti lingkar lengan. Harus itu gimana tuh, Mbak? tidak boleh kek. Kek itu yang ukuran lingkar lengannya itu kurang dari 23. Misalnya cuma 19, 20, 21 itu kek. Kekecilan gitu ya? Iya, kekecilan. Karena idealnya udah 3 gitu. Itu adalah ukuran ideal meskipun mungkin dia tubuhnya kurus. Cuma sininya nggak kek. Oh, gitu? Itu kalau nutrisinya bagus kayak gitu Mbak Mulan. Tak kira itu tergantung dia berat gendut atau enggak? Enggak. Walaupun dia kurus tapi sininya nilainya normal. Itu banyak. oh begitu. Karena sepanjang dia nutrisi yang dia makan itu bagus atau berkualitas, tidak asal gitu ya. Itu pasti akan kembali ke badan kita juga hal yang bagus. Membawa manfaat. Padahal kadang tuh kalau mau nikah tuh biar kebayanya Nah, bagus tuh itu ininya pengennya kecil diet gitu kan. Gitu. Nggak makan nasi itu ya salah. Iya, nggak karbo. Iya. Apalagi kalau orang Jawa itu istilahnya mutih ya. Iya betul. Nah, itu kasihan sebenarnya. Padahal dia harus fit mulai dari hari pertama sampai nanti saat resepsi kan dia harus fit. Terus juga nanti dia harus mempersiapkan kehamilan, dia juga harus paham kebutuhan nutrisi apa sih yang diperlukan. Itu yang kadang masih belum difikirkan oleh mereka. Kita coba bantu mengingatkan, kita coba bantu tawarkan solusinya seperti apa. Terus juga kita berikan gambaran kalau di pembinaan catin yang di KUA itu kan juga kita terlibat. Selain di TPK, PLKB juga terlibat di pembinaan di catin di KUA. Karena di Kemenak sendiri ada programnya Mbak, ada program pembinaan catin. Binwin ya? Binwin. Perkawinan. Kalau dulu zaman saya awal-awal jadi PLKB itu ada BP4. BP4 tapi sekarang adalah BP4 adalah ya ini persiapan pernikahan lah intinya. Intinya gitu. Itu yang membina mulai dari PKK, mulai PLKB, KUA sama Dinas Kesehatan. Itu 4 unsur itu yang di BP4 dulu.
Dulu ada anggarannya, kalau sekarang sudah mulai 2000 berapa ya, 2011 12-an mungkin sudah dihilangkan. Itu sekarang ada lagi nih, Catin ini didampingi lagi sama TPK. Nah, kalau yang di TPK itu tadi fisik tadi, terus juga merokok atau tidak nih pasangannya, yang perempuan maupun laki-laki ya. Oh, jadi itu juga pendampingannya beresiko. dua. Pendampingannya dua, cowok dan cewek. Oke, sepasang. Atau misalnya pasangannya jauh, misalnya di luar kota kan kadang Masih jodohnya LDR. ada LDR. Itu kita wawancara melalui yang pasangan yang ada di wilayah TPK itu. Dia kebiasaan merokok atau tidak, dia alamatnya mana, nik dan sebagainya, terus data-data lengkap, kondisi tinggi badan, berat badan itu seperti itu. Oke. Terus nih Mbak Yuni, kalau misalnya itu nggak ada yang nggak ideal nih, ternyata kekurusan gitu atau terlalu gemuk, itu berarti boleh nikah nggak? Ya boleh. Boleh nikah tetap. Boleh lah Mbak. Takutnya Ini kalau nggak boleh nikah kan mending nggak usah ketemu pendamping. Iya. Boleh nikah, tapi kan ketika ketemu masalahnya kan kita kasih solusi ya. Oh, gitu. Pasti nggak dibiarkan begitu saja. Jadi ketika pengukuran misalnya HB, HB-nya nggak normal nih, atau tadi terlalu kurus, HB-nya misalnya cuma 10, 11, normalnya kan 12, itu dia akan dikasih tablet tambah darah. Wih, gratis apa bayar tuh? Gratis. Wih, enak banget nih. Terus apa lagi? Bahkan di sekolah-sekolah sekarang remaja putri itu gratis Mbak. Jadi 6 tablet kalau nggak salah itu sesuai siklus mens. Diminum saat menstruasi. Itu pembiasaan supaya nanti ketika dia jadi catin, remaja putri ini yang di SMA ini dia sudah terbiasa konsumsi tablet tambah darah karena baunya kan nggak enak. Iya betul. Baunya kayak besi. Terus juga rawan mual. Makanya ada tipsnya nih, tipsnya minumnya malam hari dibantu dengan jus atau air putih yang ada rasanya supaya biar kita nggak mual gitu. Yang penting tidak teh, kopi, susu. Oke, itu tips minum tablet tambah darah. Itu terus kembali lagi yang catin di Kemenak itu kita dampingi. Kalau yang di TPK itu sudah, yang di Kemenak juga ada. Itu biasanya persiapan kehidupan pernikahan. Oh iya, materinya iya, seperti itu. Iya, kalau kita masuknya ke perencanaan keluarga. Perencanaan keluarga. Usia ideal hamil berapa sih laki-laki perempuan? Oh gitu. 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Padahal kalau di undang-undang pernikahan 19 tahun udah boleh nikah ya Mbak Mulan. Dan dikasih tips juga kalau misalnya ternyata menikah belum ideal nih. Iya, bisa dikasih tips sama kita. Gunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Cocok banget. Itu salah satu yang digunakan, bisa pil, bisa kondom. Tuh nanti diajarin ya nanti berarti diajari. ya. Jadi nggak semua suntik misalnya itu tidak disarankan, itu seperti itu. Terus juga apalagi tuh? Perencanaan tentang komunikasi pasangan itu juga kita ajarkan di bimbingan pranikah yang melalui Kemenak itu ya kan kita bermitra. Itu kita sampaikan juga komunikasi dalam pernikahan karena kan fondasi suatu negara itu kan keluarga. Ya, keluarga yang berketahanan. Kita kan pengen goalnya kalau di kami BKKBN kita kan keluarga sejahtera kan Mbak. Betul. Sejahtera sekali. itu kan mulai dari fisiknya, dari mentalnya, semua aspek itu, sosialnya juga dia harus sejahtera. Betul. Itu juga dia harus sudah ada insight pemikiran bahwa terhadap pernikahan tuh ini harusnya seperti ini gitu. Hamilnya harus seperti apa, nanti anaknya mengatur jaraknya pakai alat kontrasepsi itu harus mulai dikenalkan. Oke, baik. Iya. Jadi teman-teman ternyata memang Catin harus didampingi ya Mbak Yoni karena Catin biasanya sudah pusing nih dengan pre-wedding, dengan baju, dengan ini. Dan kalau ketemu sama pendamping Catin atau tim pendamping keluarga malah jadi lebih intinya teman-teman Catin malah jadi lebih teruntungkan karena kalian akan didampingi bagaimana membuat keluarga yang lebih jauh lebih mungkin kalau dalam Islam sakinah wadah warahmah gitu lebih enak dari segi kesehatannya, mentalnya, bahkan perencanaan keluarganya. Jadi nggak usah takut ya teman-teman Catin didampingi mau ideal nggak ideal nanti akan dikasih tips sama tim-tim di lapangan termasuk PLKB dan TPK-nya. Termasuk Mbak Mulan kalau misalnya Catinnya gemuk.
Oh iya, Itu cantiknya gemuk tuh. dikasih tips diet juga sama ahli gizi yang di puskesmas. Gratis ya Mbak Yuni? Gratis, Wih, konsultasinya tuh. gratis. Tuh gratis didampingi, dipantau, ibaratnya pernikahan kalian akan penuh dukungan dari Betul. semesta. Betul. Betul. Untuk itu terima kasih Mbak Yuni. Sama-sama, Mbak Untuk para Mulan. catin, ingat lagi tadi tipsnya, jangan takut ketemu tim pendamping keluarga. Oke, sampai jumpa di lain waktu.